Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halfi Rahman, NIM 19650128 dari kelas metode numerik kelas D. Di sini saya akan menyampaikan tentang ujian akhir semester. Yang pertama, kita masuk pada subpembahasan. Pada subpembahasan ini terdapat dua sub, yaitu yang pertama metode numerik, yaitu penjelasan tentang metode numerik yang berisi tentang 5W plus 1H. Kemudian yang kedua, sistem persamaan linier dan metode numerik terdiri dari dua metode, yaitu pertama metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu penjelasan tentang metode numerik, yaitu 5W plus 1H. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitungan atau aritmatik. Penyelesaian dari masalah-masalah dalam metode numerik disebut approximate solution. Approximate solution adalah solusi yang ditaksir atau solusi yang kelihatannya benar, bukan true solution atau solusi sejati, sehingga terdapat error dalam menyelesaikannya. Kemudian, siapa yang menggunakan metode numerik? Metode numerik digunakan oleh mereka yang tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah dalam menggunakan metode analitik. Hal ini disebabkan karena metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Kemudian, di mana kita menggunakan metode numerik? Saat ini terdapat berbagai paket program komputer sehingga mudah didapat yang dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Dengan demikian, pemecahan masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Dengan ini, metode numerik bisa digunakan di komputer. Kemudian, kapan harus menggunakan metode numerik? Metode numerik digunakan saat jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi, yaitu menyelesaikan persamaan nonlinier, kemudian menyelesaikan persamaan simultan, yang ketiga menyelesaikan diferensial dan integral, kemudian interpolasi dan regresi, kemudian menyelesaikan persamaan diferensial dan masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kemudian, mengapa menggunakan metode numerik? Yang pertama, karena metode numerik merupakan suatu tools untuk menyelesaikan sebuah problem matematis. Problem matematis ini bisa dalam bentuk apa saja, yang penting dalam bentuk persamaan otomatis, seperti safety, healthy, security, fun, access, dan lain sebagainya. Jikalau mereka merupakan problem matematik dan bisa dibawa ke numerical problem, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode numerik ini. Yang kedua, metode numerik merupakan suatu teknis untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Yang ketiga, karena metode numerik lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam komputer. Kemudian, bagaimana tahap pemecahan masalah menggunakan metode numerik? Yang pertama, pendefinisian masalah, apa yang diketahui dan apa yang diminta. Yang kedua, pemodelan persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan model. Penyederhanaan model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks, banyak peubah atau variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyederhanaan model. Kemudian yang keempat, formulasi numerik, antara lain A. Menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat awal, yaitu taksiran galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Pemilihan metode didasari pada pertimbangan. Terdapat 3 poin, yaitu apakah metode tersebut teliti, kemudian apakah metode tersebut mudah diprogram dan di waktu pelaksanaannya cepat, kemudian apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Kemudian poin B, menyusul algoritma dari metode numerik yang dipilih. Kemudian yang kelima, terdapat pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai.
Yang keenam, operasional. Pada tahap ini program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik. Dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian sub yang kedua yaitu sistem persamaan linier dan metode numerik. Di sini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss dan yang kedua metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita masuk yang metode eliminasi Gauss. Apa itu metode eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss ini adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Diketahui 3 persamaan linier X plus 2Y plus Z sama dengan 6, kemudian X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9, dan 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12. Kemudian tentukan nilai X, Y, dan Z. Kemudian jawab bentuk persamaan tersebut ke dalam matriks. Yang pertama 1, 2, 1, X1, 2Y, dan Z1. Kemudian 1, 3, 2, kemudian 9, 2, 1, 2 sama dengan 12. Operasikan matriksnya. Yang pertama kita baris kedua dikurangi baris ke 1 dan menghasilkan seperti ini. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke 1. Kemudian selanjutnya baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Kemudian baris ketiga dibagi dengan 3. Kemudian mendapatkan 3 persamaan linier baru, yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 6, Y plus Z sama dengan 3. Maka Z sama dengan 3. Kemudian dilakukan substitusi balik, maka didapatkan Y plus Z sama dengan 3, Y plus 3 sama dengan 3, maka Y sama dengan 0. Kemudian X plus 2Y plus Z sama dengan 6, X plus 0 plus 3 sama dengan 6, maka ketemu X sama dengan 3. Jadi nilai dari X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Gitu. Kemudian kita lanjut ke metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi caranya dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Kemudian kita masuk ke contoh soal eliminasi Gauss-Jordan. Diketahui persamaan linier X plus 2Y plus 3Z sama dengan 3, 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 3, dan 2X plus Y plus 2Z sama dengan 5. Kemudian dicari tentukan nilai X, Y, dan Z. Penyelesaiannya bentuk persamaan tersebut ke dalam matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, dan 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 5. Ya. Kemudian operasikan matriksnya. Baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1, kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke 1. Nah, kemudian berubah baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Maka dapat hasil seperti ini. Dan baris ketiga dibagi 8 dan baris ketiga dibagi 1. Nanti akan ketemu seperti ini. Nah, kemudian baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Jadi hasilnya seperti ini. Dan lanjut baris ke 1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Nah, seperti ini. Maka hasilnya diagonal. Hasil akhirnya seperti ini. Maka didapatkan nilai dari X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.